Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Khairul Abdul Rosyid dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura, yang dimana dalam hal ini akan saya presentasikan atau akan saya jelaskan tentang pengertian Al-Quran dan fungsi-fungsi dari Al-Quran. Baik, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama tentang pengertian Al-Quran. Jadi jika dilihat secara etimologi atau secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata qoro'ah, yang artinya membaca atau bacaan. Nah, bisa diringkas secara sederhana bahwa Al-Quran ini adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Nah, pada implementasinya, nama dari Al-Quran ini sendiri sangat cocok karena Al-Quran itu sendiri dibaca sehari-hari oleh seluruh umat Islam dalam hal sholat, tilawah, atau lain sebagainya. Nah, sedangkan secara terminologisnya atau secara istilah, para ulama mengartikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang menggunakan bahasa Arab dan diriwayatkan secara mutawatir, ditulis menjadi mushaf dan dimulai dari surah Al-Fatihah dan yang diakhiri dengan surah An-Nas. Dan jika kita para umat muslim membaca Al-Quran ini sendiri, itu akan mendapatkan dihitung sebagai sebuah nilai ibadah. Setelah kita mengetahui pengertian dari Al-Quran ini, kita akan belajar tentang apa sih fungsi-fungsi dari Al-Quran ini. Jadi nanti di penjelasan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Nah, sekarang fungsi-fungsi Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran ini sebagai kalam Tuhan atau kalamullah tentu dan pasti akan mempunyai banyak fungsi-fungsi yang akan berimpact terhadap kehidupan manusia. Jadi di PowerPoint ini akan kita bahas, dan kita bahas memang sedikit dari beberapa fungsi dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk atau hudan. Di dalam bahasa Al-Quran itu disebut sebagai Al-Hudan. Nah, Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam, seluruh umat Muslim. Nah, petunjuk ini berfungsi ibarat seperti kompas, di mana dia akan menunjukkan arah kepada yang lebih baik untuk manusia dan menunjukkan arah ke jalan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Nah, petunjuk di sini yang dimaksudkan adalah bisa menjadi petunjuk dalam hal akidah, dalam hal syariah, dan juga dalam hal akhlak. Jadi bagaimana kita berakhlak dengan baik itu semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Fungsi yang kedua yaitu adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai kitab suci, Al-Quran juga mempunyai fungsi sebagai sumber hukum. Jadi kedudukan Al-Quran di dalam sumber hukum Islam itu sangat sentral dan ada di tingkatan pertama sebagai sumber hukum. Dan semua hukum yang ada dalam Islam yang ditetapkan oleh para pakar fikih dan juga para ulama-ulama itu semuanya bersumber dari Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sumber hukum di dalam Islam itu bisa dikategorikan sebagai menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah hukum ibadah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah hukum muamalah. Hukum muamalah ini adalah hukum hubungan antar manusia seperti hukum jual beli, hukum perdagangan, hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah hukum jinayah. Hukum jinayah ini adalah hukum pidana. Jadi bagaimana kita menindak kriminalisasi, pencurian, dan lain sebagainya.
eh, di Islam itu akan bisa bersumber dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, fungsi Al-Quran yang ketiga itu sebagai peringatan dan juga nasihat. Jadi, fungsi yang ketiga ini tujuannya untuk menyentuh hati manusia. Dia memberi peringatan dan sekaligus memberi nasihat kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mendorong mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mereka yang dimaksud di sini adalah manusia. Nah, di dalam Al-Quran, peringatan ini dijelaskan dengan menyebutkan konsekuensi dan dosa dan pahala, dan juga menggambarkan bagaimana surga dan neraka. Sedangkan nasihat ini digambarkan di dalam Al-Quran dengan cara dengan cara membacakan kisah-kisah umat terdahulu dan juga memberikan petunjuk etika untuk sehari-hari. Itu sebagai fungsi Al-Quran, sebagai fungsi nasihat atau mau'idah. Dan fungsi yang selanjutnya yaitu adalah Al-Quran sebagai mukjizat atau i'jaz. Jadi Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena ia merupakan mukjizat terbesar. Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memiliki mukjizat terbesar, yaitu adalah Al-Quran itu sendiri. Dan mukjizat ini berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, di mana mukjizat nabi-nabi yang sebelumnya itu bersifat fisik dan juga temporal. Yang fisik contohnya seperti apa? Tongkat Nabi Musa yang bisa menjadi ular, dan juga yang temporal contohnya ketika Nabi Isa bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, yang dimana di situ jika tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, ya sudah, itu hanya di masa itu saja. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, ya sudah, itu juga hanya di masa itu saja. Sedangkan Al-Quran ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang sebelumnya, karena Al-Quran ini bersifat intelektual dan juga kekal. Intelektual dan kekal di sini yang dimaksud adalah Al-Quran itu relevan di sepanjang zaman. Sampai hari kiamat, Al-Quran tetap relevan. Nah, ini masuk kepada kemujizatan Al-Quran. Sedangkan kemujizatan Al-Quran ini sendiri bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama, kemujizatan linguistik atau bahasa, seperti yang ditempelkan di makalah itu, atau i'jaz lughawi. Nah, i'jazul lughawi ini karena pada waktu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, pada saat itu kondisi masyarakat Arab sedang marak-maraknya dan sedang sukanya kepada syair-syair Arab. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad juga sebagai tantangan kepada masyarakat Arab pada masa itu. Sebagai tantangan seperti apa? Sebagai tantangan, apakah bisa orang-orang Arab yang ahli syair pada masa itu bisa mengalahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dengan ilmu-ilmu syair mereka? Nah, ini termasuk kepada kemujizatan linguistik atau i'jaz lughawi di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, ada kemujizatan ilmiah atau i'jazul ilmi. Nah, yang dimaksud di sini kemujizatan ilmiah ini di mana Al-Quran itu sangat intelektual dan juga sangat bersifat ilmiah. Seperti contohnya, Al-Quran menyebutkan di dalam suatu ayat tentang bagaimana kondisi manusia, bagaimana manusia diciptakan mulai di dalam rahim hingga dia lahir ke dunia. Nah, itu proses-proses manusia lahir itu ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan baru-baru saja ini, oleh ilmuwan-ilmuwan modern ini. Sedangkan di Al-Quran beberapa abad yang lalu itu sudah dijelaskan. Nah, ini kemukjizatan, salah satu kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran. Bagaimana bisa kondisi masyarakat Arab pada waktu Al-Quran itu diturunkan itu masih bisa dikatakan sebagai jahiliyah.
bagaimana bisa Al-Quran ini bisa memprediksi secara detail dan juga secara fakta tentang tentang Al-Quran, tentang kondisi manusia sebelum diciptakan. Nah, padahal di penelitian ilmiah itu bisa ditemukan bagaimana kondisi manusia pada saat di dalam rahim itu hanya baru-baru ini oleh ilmuwan-ilmuwan modern. Nah, kemudian fungsi-fungsi yang selanjutnya itu ada fungsi lain. Fungsi lain yang dimaksud di sini adalah Al-Quran sebagai penyembuh atau asyifa. Nah, penyembuh di sini maksudnya bisa dirujukkan pada penyakit batin dan mental dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi lain dari Al-Quran adalah Al-Quran sebagai pembeda atau Al-Furqan. Jadi pembeda yang dimaksud di sini, Al-Quran adalah standar mutlak yang membedakan antara kebenaran atau al-haq dan kebatilan atau al-batil. Ya, mungkin hanya sekedar dari saya presentasi tentang Al-Quran dan pengertian Al-Quran dan juga fungsi-fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.